Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita kembali belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks ulasan. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun materi kita hari ini, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks ulasan. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menentukan pengertian, tujuan, ciri, dan jenis teks ulasan. Yang kedua, menentukan aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Dan yang ketiga, menentukan gagasan pokok dalam teks ulasan. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah membaca buku, menonton film, atau pernah ikut dalam pementasan drama, kemudian membuat karya seni, serta karya-karya lainnya. Setelah itu, kamu pasti akan berkomentar. Nah, anak-anak, komentar-komentar itulah yang disebut dengan ulasan secara sederhana. Ketika kalian mengomentari isi buku, film, atau suatu karya, berarti kamu telah memberikan ulasan pada buku, film, atau karya tersebut. Nah, sekarang, apakah kamu dapat memberikan ulasan terhadap buku yang telah kamu baca, atau film yang telah kamu tonton? Pada kegiatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks ulasan secara lengkap. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks ulasan. Ulasan adalah karangan atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan, atau pembicaraan suatu karya, sastra, non-sastra, film, atau drama. Teks ulasan terdiri atas beberapa bentuk. Bentuk teks ulasan tersebut antara lain membahas ulang karya buku fiksi, buku non-fiksi, drama, atau film. Teks ulasan karya tulis sering disebut juga dengan istilah resensi. Ulasan buku atau resensi identik dengan bedah buku, tinjauan buku, dan timbangan buku. Adapun ragam bahasa yang digunakan dalam mengulas buku harus komunikatif dan menarik. Penulisan ulasan pada buku bertujuan memberikan rangsangan kepada pembaca ulasan agar membaca atau memiliki buku tertentu. Nah, anak-anak, apa tujuan teks ulasan? Tujuannya yang pertama adalah untuk menunjukkan
sudut pandang atau keberpihakan penulis pada suatu karya. Yang kedua, teks ulasan memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait standar kelayakan serta kepatutan suatu karya. Kemudian, tujuan teks ulasan berikutnya adalah membentuk para pembaca mengetahui gambaran serta kritikan sebuah karya. Kemudian, memberitahu kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang kelima, memberi informasi terkait sebuah karya. Keenam, memberi pertimbangan kepada pembaca tentang nilai kepantasan sebuah karya. Dan yang ketujuh, memberi pertimbangan sebelum pembaca memilih, membeli, atau menikmati sebuah karya. Kemudian, ciri-ciri teks ulasan terdiri dari yang pertama, teks ulasan membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, pendapat atau opini yang ditulis dalam teks ulasan berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Kemudian ciri yang ketiga, teks ulasan adalah yang mengulas buku, novel, karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Adapun jenis-jenis teks ulasan, yang pertama, teks ulasan informatif. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Dan yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif adalah berisi gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Teks ulasan ini tidak menyampaikan semua isi karya, tetapi hanya memaparkan sebagian saja yang dianggap penting. Teks ulasan ini menekankan kelebihan atau kekurangan sebuah karya. Kemudian jenis teks ulasan yang kedua adalah teks ulasan deskriptif, yaitu berisi gambaran detail setiap bagian hasil karya. Teks ulasan ini dilakukan terhadap sebuah karya fiksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait manfaat dan pentingnya informasi yang digambarkan penulis pada karyanya. Kemudian teks ulasan kritis berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis. Kemudian, aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Adapun aspek-aspek penting dalam teks ulasan terdiri dari identitas karya yang diulas. Identitas karya yang diulas, misalnya buku, terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Sedangkan pada film, judul, aktor, sutradara, produser, skenario, produksi, tanggal rilis, dan durasinya. Kemudian, sinopsis. Sinopsis meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk buku fiksi. Gambaran unsur buku untuk buku non-fiksi. Dan sinopsis cerita untuk karya film atau drama. Kemudian yang ketiga, nilai karya. Nilai karya ini yaitu tentang kelemahan dan kelebihan buku, film, atau drama. Kemudian, aspek-aspek penting dalam teks ulasan yaitu keterbacaan atau kecocokan pembaca atau penontonnya. Kemudian, gagasan pokok dalam teks ulasan. Teks ulasan dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok.
Teks ulasan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan untuk mengutarakan atau mengemukakan satu gagasan utama atau gagasan pokok. Adapun syarat-syarat sebuah paragraf yaitu kohesi atau berhubungan, kohesif, padu, dan memiliki satu gagasan utama atau pokok. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok adalah topik yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Adapun fungsi ide pokok dalam paragraf adalah sebagai pengendali informasi atau merupakan inti informasi. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Yang dimaksud dengan kalimat utama merupakan kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat kita temukan di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, anak-anak, demikianlah tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks ulasan. Nah, ini ada soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan ragam bahasa dalam teks ulasan? Yang kedua, jelaskan ciri-ciri teks ulasan. Soal yang pertama, bagaimana penggunaan ragam bahasa dalam teks ulasan? Kemudian yang kedua, jelaskan ciri-ciri teks ulasan. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.